있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Arfandani dengan NIM 3040210019 dari kelas Manajemen Risiko. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai bangkrutnya negara Sri Lanka. Negara Sri Lanka merupakan sebuah negara kesatuan yang bersistem semi-presidensial dengan berbentuk republik konstitusional dan juga negara pulau di sebelah utara Samudra Hindia di pesisir Tenggara Hindia. Negara ini memperoleh kedaulatan pada tahun 1947. Nama ibu kotanya dari negara tersebut yaitu Srijaya Wardinapura, adalah kota pinggiran dari kota terbesar di Sri Lanka. Negara ini terkenal akan produksi tehnya. Produk lain yang juga sangat penting adalah kopi, batu permata, kelapa, karet, dan kayu manis. Selanjutnya ada letak geografis dari negara Sri Lanka. Sri Lanka merupakan negara yang wilayahnya berupa sebuah pulau besar dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Lebih dari 3/4 wilayah negara ini berada pada ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut, dan sebagian besar berupa daerah perbukitan. Secara fisiografi, wilayah negara Sri Lanka terdiri atas 4 bagian wilayah, yaitu wilayah tengah, wilayah selatan, wilayah timur, dan wilayah barat. Hampir seluruh wilayah tengah merupakan daerah perbukitan dan pergunungan. Ketinggian tanah di wilayah ini paling tinggi, yaitu sekitar 2.000 meter lebih di atas permukaan laut, yaitu sekitar Tiduru Talagala. Di daerah ini juga terdapat hulu sungai Mahapeli, yang juga merupakan sungai paling besar di Sri Lanka. Bagian timur merupakan daerah yang bergelombang dan perbukitan. Selanjutnya yaitu ada sumber ekonomi Sri Lanka. Sumber ekonomi dari negara Sri Lanka sebagian besar bergantung kepada perkebunan. Kegiatan ekonomi yang terpenting di Sri Lanka adalah ekspor produk perkebunan. Selain itu, sumber ekonomi Sri Lanka juga berasal dari produk garmen, rempah-rempah, hasil laut, karet, serta kelapa dan produk olahan lainnya. Ekonomi Sri Lanka juga didukung oleh pertambangan batu permata berupa sapir, mirah delima, intan, zamrud, giok, biduri laut, akik, dan opal. Sumber ekonomi terbesar di Sri Lanka berasal dari ekspor teh, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu ekspor teh menduduki posisi ekspor terbesar kedua di dunia. Kerjasama ekonomi pada negara Sri Lanka berada dalam sektor industri pertambangan. Jenis komoditas yang utama adalah grafit, timbal hitam, keramik, dan porselen. Negara yang menjadi mitra utamanya adalah Jepang dan negara Eropa lainnya. Dalam kerjasama ekonomi, Jepang mendirikan perusahaan keramik dan porselen di Sri Lanka dengan bahan baku dari Sri Lanka. Ada apa sih sebenarnya di Sri Lanka pada tahun 2022? Di negara Sri Lanka pada tahun itu terjadi krisis ekonomi, yang mana terjadi karena adanya utang dari luar negeri yang cukup besar. Melansir dari AP, bangkrutnya Sri Lanka juga dipicu oleh karena kondisi ekonomi negara yang kian lama semakin kandas karena hilangnya pendapatan dari sektor pariwisata akibat adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya itu ada faktor dari penyebab bangkrutnya negara Sri Lanka. Yang pertama, adanya proyek mewah yang terbengkalai.
Sri Lanka menghabiskan banyak uang untuk infrastruktur yang dipertanyakan dari pinjaman Cina. Menambah utangnya yang sudah menggunung di distrik Hambantota, sebuah pelabuhan besar sudah menjadi beban keuangan sejak mulai beroperasi dengan total kerugian kini mencapai 300 juta dolar, yang mana jika dirupiahkan yaitu sebesar 4,4 triliun dalam 6 tahun. Di dekatnya terdapat proyek mewah lain yang didukung Cina, yaitu pusat konferensi besar yang jarang dipakai sejak dibuka, dan bandara senilai 200 juta US dollar atau sekitar 3 triliun rupiah. Yang sempat kekurangan dana untuk membayar tagihan listriknya. Proyek-proyek tersebut dibuat oleh keluarga Raja Paksa yang berkuasa pada saat itu, yang telah mendominasi politik Sri Lanka selama hampir 20 tahun terakhir. Selanjutnya ada pemotongan pajak. Presiden Mahinda Rajapaksa didepak dari jabatannya pada 2015 karena reaksi terhadap upaya infrastruktur pemerintahannya yang terlibat klaim korupsi. Adik laki-lakinya, Gotabaya Rajapaksa, menggantikannya 4 tahun, kemudian menjanjikan bantuan ekonomi serta tindakan keras terhadap terorisme setelah serangan Minggu Paskah 2019 yang mematikan di Sri Lanka. Beberapa hari setelah menjabat, Budaya menunjuk Mahinda sebagai Perdana Menteri dan mengumumkan pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Sri Lanka, sehingga memperburuk defisit anggota kronis. Lembaga pemerintah langsung menurunkan peringkat negara itu karena khawatir utang publik semakin tidak terkendali, sehingga akan mempersulit pemerintah untuk mendapatkan pinjaman baru. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada faktor penyebabnya yaitu adanya pandemi COVID-19. Pasca pemotongan pajak yang sangat tidak tepat waktu itu, karena hanya beberapa bulan kemudian virus corona mulai menyebar di seluruh dunia. Kedatangan turis internasional menjadi turun, yang mana mencapai titik nol, dan pengiriman uang dari warga Sri Lanka yang bekerja di luar negeri sangat mengering. Parahnya, dua hal itu adalah pilar ekonomi yang diandalkan pemerintah untuk membayar utangnya. Tanpa sumber-sumber uang tunai luar negeri ini, pemerintah Rajapaksa mulai menggunakan cadangan devisanya untuk membayar pinjaman. Selanjutnya yaitu ada larangan impor pupuk. Sri Lanka langsung mengeruk habis-habisan cadangan devisanya, mendorong pihak berwenang pada tahun 2021 untuk melarang beberapa impor, termasuk pupuk dan bahan kimia pertanian yang dibutuhkan petani untuk menanam tanaman mereka. Faktor selanjutnya yaitu ada inflasi yang sangat tinggi. Inflasi di Sri Lanka berada dalam titik tertinggi, yakni sebesar 17,5%, yang mana saat ini harga 1 kilogram melonjak menjadi 500 rupiah Sri Lanka dari harga biasanya yaitu 80 rupiah. Di tengah kelangkaannya, satu paket 400 gram susu dilaporkan seharga lebih dari 250 rupiah dari yang biasanya sekitar 60 rupiah. Faktor selanjutnya yaitu ada kesalahan dalam mengelola ekonomi. Dari berita yang beredar, Presiden Sri Lanka yaitu Gotabaya Rajapaksa mendapat tuduhan telah melakukan kesalahan dalam mengelola ekonomi, sehingga negara tersebut kehabisan devisa untuk membiayai impor yang paling penting. Hal itu berdampak pada kesulitan yang sangat parah bagi 22 juta penduduk pada negeri Sri Lanka. Di sisi lain, Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri senilai 51 miliar dolar Amerika pada bulan April. Saat ini mereka sedang dalam pembicaraan dengan IMF untuk kemungkinan bailout atau peminjaman uang oleh IMF. Selanjutnya itu ada upaya yang dilakukan pemerintah Sri Lanka.
Yang pertama, penanganan krisis ekonomi. Pemerintah Sri Lanka telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis politik dan ekonomi yang melanda negara tersebut. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain yaitu yang pertama tadi penanganan krisis ekonomi. Pemerintah Sri Lanka sedang mengupayakan untuk mengatasi krisis ekonomi yang telah terjadi, yang mana telah menyebabkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, pemadaman listrik, dan kelangkaan bahan bakar, serta obat-obatan. Krisis ini telah memicu demonstrasi massa sebagai bentuk protes terhadap keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Selanjutnya yang kedua yaitu ada negosiasi dengan dana moneter internasional atau Bank Dunia atau bisa disebut IMF. Sri Lanka sedang bernegosiasi dengan IMF untuk kemungkinan bailout sebagai upaya mengatasi kebangkrutan. Negosiasi ini termasuk restrukturasi utang besar Sri Lanka. Selanjutnya yaitu ada kerjasama dengan negara lain. Pemerintah Sri Lanka juga menjalin kerjasama dengan berbagai negara untuk memprioritaskan bantuan pangan dan energi guna meredam inflasi dan mengatasi krisis ekonomi. Selanjutnya ada mencari bantuan bahan bakar dan makanan. Pemerintah Sri Lanka juga mencari bantuan dari negara lain seperti Cina, India, dan negara sekitar lainnya untuk mengatasi krisis bahan bakar dan kebutuhan pangan. Yang terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka yaitu mengumumkan keadaan darurat nasional. Pada Juli 2022, Sri Lanka mengumumkan keadaan darurat nasional sebagai respon terhadap situasi politik dan ekonomi yang genting. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah Sri Lanka dalam mengatasi krisis politik dan ekonomi yang kompleks. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, pemerintah terus berupaya untuk menemukan solusi guna mengatasi krisis yang sedang dihadapi. Beberapa pendapat mengenai kasus Sri Lanka oleh oleh para ahli. Yang pertama yaitu ada Tommy Patrio Sorongan pada artikelnya yang berjudul Kronologi Sri Lanka Bangkrut, Presiden Kabur, dan Status Darurat. Sri Lanka dilanda krisis ekonomi, bahkan hal itu mengguncang politik di negeri kaya tersebut. Selanjutnya yaitu ada Lak. Pada artikelnya yang berjudul Sri Lanka Bangkrut, BBM kering, negara lumpuh. Di situ beliau menjelaskan para dokter dan staf medis serta guru Sri Lanka akan turun tangan ke jalan pada Rabu 29 Juni 2022 untuk menuntut pemerintah mengatasi krisis bahan bakar seiring dengan kebangkrutan negara Asia Selatan tersebut. Selanjutnya yaitu ada Robertus Andrianto yang mana menjelaskan Sri Lanka dilanda krisis akibat pembengkakan utang dan inflasi yang sangat meroket yang terjadi pada negara tersebut. Selanjutnya ada Sun Siari yang mana menjelaskan bahwa kasus ini jelas adalah masalah kemanusiaan yang mana bukan hanya masalah ekonomi. Selanjutnya ada Miguel Angel Esquivias yang menjelaskan krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, politik, dan sosial. Kemudian diperparah dengan tekanan kondisi COVID-19 serta tekanan perang Rusia dan Ukraina. Selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat diambil dari kasus Sri Lanka. Kasus krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka memberikan beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil.
Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut antara lain yaitu pentingnya menjaga defisit perekonomian. Sri Lanka memiliki defisit perekonomian yang cukup besar yang memperburuk kondisi ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk menjaga defisit perekonomian yang mereka miliki dan tidak membiarkan defisit bertambah terus-menerus. Selanjutnya yaitu ada dampak pandemi COVID-19. Krisis ekonomi dari Sri Lanka juga dipengaruhi oleh kondisi tersebut yang mempengaruhi penerimaan valuta asing karena Sri Lanka tergantung pada uang yang dikirim oleh luar negeri. Hal tersebut menunjukkan pentingnya suatu negara untuk memiliki kebijakan yang tepat dalam menghadapi pandemi. Selanjutnya yaitu ada ketergantungan pada impor. Sri Lanka dianggap sangat bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan pupuk dan input lainnya yang penting. Sehingga ketika terjadi krisis, Sri Lanka tidak memiliki kapabilitas atau kapasitas untuk mengganti produk tersebut dengan produk lokal. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memiliki kebijakan yang tepat dalam mengelola impor dan meningkatkan produksi lokal. Selanjutnya itu ada pentingnya manajemen utang. Krisis ekonomi di negara Sri Lanka juga disebabkan oleh kegagalan dalam manajemen utang. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memiliki manajemen utang yang baik dan efektif. Selanjutnya ada pentingnya stabilitas politik. Pada krisis politik dan keuangan yang disebabkan oleh korupsi dan nepotisme juga mempengaruhi kondisi ekonomi Sri Lanka. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memiliki stabilitas politik yang baik dan menghindari praktik korupsi atau nepotisme. Pelajaran-pelajaran tersebut menunjukkan bahwa krisis ekonomi Sri Lanka merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memiliki kebijakan yang tepat dan mengelola ekonomi dan juga mencegah terjadinya krisis ekonomi yang sempurna. Bagaimana keadaannya sekarang? Keadaan negara Sri Lanka saat ini yaitu pemerintah Sri Lanka akan mengambil langkah ketat dalam penyusunan rancangan anggaran pada tahun 2024. Langkah ini ditempuh untuk memenuhi persyaratan dari dana moneter internasional atau International Monetary Fund atau Bank Dunia, sekaligus mempertahankan dana talangan 3 miliar US dollar atau senilai 47,1 triliun rupiah. Mungkin cukup sekian presentasi materi mengenai keanggotaan negara Sri Lanka dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.